Halo konstituen, kembali lagi di podcast DPM Rema UPI 2021 Parlemen Akselerator. Perkenalkan, saya Muhammad Irahman dari Daleg EPEB. Pada kesempatan kali ini saya akan menjadi moderator pada podcast kali ini. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas atau kupas tuntas terkait salah satu badan yang ada di DPM Rema UPI 2021. Nah, badan ini merupakan salah satu badan yang mengawasi atau mengurus terkait perundang-undangan ataupun sistem yang ada di DPM Rema UPI. Apalagi kalau bukan badan legislasi. Oke, langsung saja mungkin kita berkenalan langsung dengan ketua dari badan legislasi. Boleh Akang Mangga diperkenalkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Perkenalkan, saya Nopal Muhammad Zahir dari daerah delegasi HMCH fraksi EPIPS. Saya di sini diberikan amanah sebagai Ketua Badan Legislasi Parlemen Akselerator 2021. Oke, Kang Nopal berarti ya sebutannya, Kang Nopal. Nah, setelah kita berkenalan, kurang lengkap lagi kalau misalnya kita kurang kenal dengan badan gitu ya, badan yang ada di DPM ini atau badan legislasi. Mungkin boleh dikenalkan kepada semua para penonton gitu ya Kang, terkait badan legislasi itu apa sih gitu ya, dan juga tupoksinya itu ngapain aja sih di Baleg ini gitu kan. Badan legislasi sesuai dengan namanya adalah mengurusi terkait dengan legislasi dan legal drafting ya. Jadi kalau misalnya kita berpikir bahwa apakah DPM fungsi utamanya pengawasan, justru fungsi utama dari lembaga legislatif adalah membentuk undang-undang, membentuk peraturan, dan badan legislasi sebagai alat kelengkapan yang bertugas khusus untuk melaksanakan fungsi ini adalah fungsi yang paling utama. Walaupun dalam pelaksanaannya bisa saja komisi maupun badan-badan lain di DPM itu bisa saja bekerja sama dengan badan legislasi untuk membentuk baik itu peraturan internal berupa peraturan DPM maupun peraturan yang bersifat nyata untuk Rema, yaitu undang-undang Rema. Seperti itu gitu ya Kang ya. Kalau kiranya nih boleh beri contoh nggak sih, kira-kira apa sih untuk internal kita DPM Rema itu seperti apa, dan juga untuk BEM itu seperti apa gitu? Iya. Pada dasarnya sistem perundang-undangan kita di Republik Mahasiswa itu sifatnya hierarkional ya. Yang paling atas ada Undang-Undang Dasar Rema yang setiap tahunnya kita bahas dalam sidang umum MPM Rema UPI. Nah, sebagai peraturan pelaksana ada di bawahnya adalah Undang-Undang Rema UPI. Undang-Undang Rema UPI merupakan sebuah aturan dan acuan serta penjabaran langsung dari Undang-Undang Dasar Rema UPI. Badan legislasi selaku badan yang berhak untuk mengkoordinir dan juga membahas serta juga merencanakan pembentukan undang-undang, itu biasanya kami memulai dengan namanya program legislasi DPM Rema dan program legislasi Rema UPI. Kalau program legislasi di dalam DPM Rema itu berkaitan dengan bagaimana kami mengatur tata tertib di Rema, kami mengatur bagaimana tata cara persidangan di DPM Rema, dan bagaimana cara kita untuk mengawasi mitra kerja kita yaitu badan eksekutif. Pada program legislasi Rema UPI kita akan menentukan dari segi mana dan dari kebutuhan mana yang harus diprioritaskan dalam pembentukan undang-undang Rema UPI. Alhamdulillah pada tahun ini 2021 kita punya 4 rancangan undang-undang. Yang pertama adalah rancangan undang-undang tentang perubahan pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang tentang pengelolaan dana iuran kemahasiswaan. Yang ketiga ada yang namanya rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang terkait pengabdian pada masyarakat. Dan yang terakhir ada rancangan undang-undang tentang perubahan dari pemilihan umum. Oke, berarti tadi sudah jelas mungkin ya Kang, tupoksi ataupun contoh-contoh yang telah akan keluarkan mungkin ini produk dari badan legislasi selama kepengurusan 2021 ini gitu ya. Nah, selama mungkin selama menyusun dan semuanya ya terkait keluaran produk ataupun hukum gitu ya, kira-kira ada nggak sih ya Kang yang paling susah ataupun ya tantangan berat gitu untuk membuat salah satu
Ya. undang-undang tersebut gitu. Dalam pembentukan undang-undang REMA Republik Mahasiswa tentu saja memiliki banyak sekali kendala. Dalam artian Universitas Pendidikan Indonesia sendiri secara struktural tidak memiliki fakultas hukum ya. Jadi kita memang fakultas hukum atau fakultas politik juga tidak ada. Jadi memang secara pembentukan hukum di kita, pembentukan undang-undang di kita memang sangat terbatas untuk orang-orang yang memang concern atau ahli di bidangnya. Misalnya kalau saya pribadi, saya berasal dari PKN, memang kami di PKN belajar hukum, bagaimana dasar-dasar ilmu perundang-undangan, bagaimana hukum pidana, perdata dan lain-lainnya. Tapi itu hanya tipis-tipis aja, nggak sedalam bagaimana fakultas hukum melaksanakannya. Sehingga memang kendala yang pertama adalah dari segi sumber daya manusianya sendiri. Kekurangan yang namanya sumber daya untuk membentuk undang-undang itu sendiri. Jadi kita kebanyakan mungkin bahkan di tahun-tahun sebelumnya banyak yang belum mengerti bagaimana sebenarnya untuk membentuk undang-undang. Kendala yang kedua adalah bagaimana REMA UPI ini adalah bekerja sama dengan seluruh elemen yang ada. Undang-undang REMA UPI memang terkesan hanya untuk mengatur kehidupan ormawa kita. Tapi tanpa kita sadari kehidupan ormawa tidak akan lepas dari kebijakan kampus. Dimana misalnya kalau dalam hal ini RUU pengelolaan dana iuran kemahasiswaan yang akan dirubah itu kan berkaitan langsung dengan Direktorat Keuangan UPI, bagaimana kita mengurus IUK kita. Misalnya dalam salah satu contoh adalah di dalam undang-undang PDIK itu tercantum bahwa uang IUK kita itu 190.000 per mahasiswa baru. Nah, dirasa harga seperti ini atau biaya 190.000 itu terlalu kecil untuk 2021. Nah, tidak bisa kita semena-mena untuk ya udah naikkan saja 200.000, naikkan saja 250.000 karena ada kebijakan kampus yang berkaitan dengan undang-undang ini. Maka penting sekali seluruh elemen terutama warga REMA UPI untuk membantu DPM dan juga membantu BEM untuk menyuruhkan aspirasinya terkait dengan bagaimana kita membuat undang-undang yang baik. Pihak kampus pun diharap, kami memohon untuk pihak kampus terutama pihak rektorat dan juga direktur-direktur kemahasiswaan dengan direktorat yang lainnya untuk membantu kami menciptakan suasana kondusif lewat undang-undang. Oke, seperti itu ya Kang. Jadi intinya kita mari sama-sama gitu kan. Kita di sini memang di fakultas atau di Universitas Pendidikan Indonesia ini kurang adanya fakultas hukum atau biasanya FISIP ya Kang, fakultas ilmu sosial dan politik gitu. Nah, kita bertumpunya pada ya ini jurusan Akang ya PKN gitu ya. Ya mungkin dari PKN sendiri pun tidak terlalu dalam, cuman tahu dasar gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bisa bareng-bareng sama-sama, kita bisa atur dan juga buat gitu. Buat undang-undang apa ya yang di REMA ini dengan tujuan yaitu untuk kebaikan bersama gitu ya Kang ya. Oke. Nah, selanjutnya Kang terkait SDM. Berarti kan SDM yang tadi Akang sebutkan itu karena kurang saya takut ini kualitas mungkin nggak terlalu ini ya. Mungkin bukan kualitas ya atau gimana ya, kurang paham lah gitu ya, intinya kurang paham. Nah, kira-kira Akang di sini di DPM REMA sendiri kan nggak akan mungkin sendiri pasti dibantu sama yang lain gitu kan. Nah, kira-kira itu dari ada berapa jumlahnya gitu. Dan juga tupoksi dari mereka itu apa sih, gimana cara pembagian tugasnya gitu Kang? Caranya. Badan Legislasi REMA UPI untuk di tahun ini memang sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana kalau biasanya badan legislasi itu diisi orang yang mau untuk datang ke Badek. Saya pada saat itu meminta tolong agar badan legislasi itu harus ada perwakilan dari tiap fraksi. Oleh karena itu dari 8 fraksi yang ada di REMA UPI dan ada di DPM, di badan legislasi itu semuanya memiliki perwakilannya kecuali FPSD ya, karena memang tidak ada satupun perwakilannya di DPM REMA. Jadi ketujuh fraksi yang ada pun memiliki semua perwakilannya. Dari fraksi Kamda terutama dalam bagian usulan terkait dengan pengelolaan dana iuran kemahasiswaan, dari FPBS ada mengusulkan terkait dengan bagaimana kita melaksanakan pengabdian pada masyarakat di dalam kondisi pandemi seperti ini. Ada juga dari kami dari FPIPS mengusulkan bagaimana kita memberikan kewenangan lebih terhadap DPM untuk melakukan legislative review. Kayak gitu. Jadi
secara keanggotaan badan legislasi itu bisa dikatakan badan yang paling lengkap karena hampir semua fraksi ada di sana perwakilannya. Betul. Nah, karena fraksi itu semuanya ada di perwakilannya di badan legislasi, secara pembagian tugas juga pasti akan sesuai dengan keahlian masing-masing fraksi. Misalnya adalah ketika kita membahas tentang PDIK, maka pasti kita akan bertumbuh kepada fakultas ekonomi. Fakultas ekonomi. Mungkin seperti itu. Jadi secara keanggotaan saya sendiri seorang ketua, dibantu oleh sekretaris saya 2 orang dan bendahara saya 1 orang. Badan legislasi insya Allah akan membantu pihak siapapun yang ingin bekerja sama dengan Rema untuk menciptakan suasana yang kondusif, terutama dalam pembentukan hukum kita. Betul sekali. Oke, jadi intinya dari badan legislasi sendiri terdapat representatif dari tiap fakultas, mungkinnya yang tadi fraksi itu fakultas maksudnya gitu ya. Jadi tiap fakultas kita di sini punya satu-satu kebijakan yang memang hanya fakultas tersendiri gitu ya yang dapat menyelesaikannya gitu. Mungkin dari EPB sendiri, EPTK dan semua fakultas yang ada di Bumi Siliwangi ini gitu. Bahkan termasuk juga Kamda ya Kang? Kamda pun ada. Kamda. Di badan legislasi itu ada perwakilan dari Kamda Purwakarta dan Kamda Serang. Walaupun secara fraksi atau secara kelompok semua Kamda itu berada dalam satu fraksi. Jadi secara keterwakilan memang tidak semua Kamda ada di balik, namun perwakilannya ada sebagai fraksi Kamda. Oke, jadi dua Kamda, 2 orang Kamda tersebut sudah mempresentasikan gitu ya Kang. Dari Kamda gitu. Nah, berarti oke. Dari Akang sendiri mungkin sudah ini Akang sudah mumpuni mungkin terhadap badan legislasi ataupun keundang-undangan gitu. Kalau masalah sendiri, pribadi bagaimana kita membuat produk hukum itu memang saya pun masih dalam tahap belajar karena pertama adalah karena saya hanya tahu dasarnya saja. Mungkin di PKN kami hanya belajar dasarnya saja terkait bagaimana membuat naskah akademik yang baik. Semuanya adalah perlu kerjasama dari semua pihak. Pun saya juga berpesan untuk warga Rema, terutama himpunan ataupun fakultas yang barangkali ingin membuat produk hukum tapi bingung bagaimana cara membuatnya, bisa nanti menghubungi DPM Rema untuk terutama badan legislasi untuk memberikan advice atau saran-saran terkait bagaimana pembentukan produk hukum yang ada di fakultas, di himpunan ataupun di universitas. Oke, jadi buat teman-teman sahabat himpunan ataupun fakultas, terutama universitas juga ya yang ada di lingkungan UPI, jangan sungkan-sungkan mungkin ya Kang untuk menghubungi pihak DPM Rema sekarang gitu ya untuk membahas bareng-bareng gitu ya terkait kebijakan yang baru gitu. Apalagi kan kita kondisinya baru juga gitu ya Kang ya, pasti ada beberapa kebijakan yang baru juga. Oke, mungkin Kang, terima kasih. Kita sudah berbincang-bincang selama kurang lebih beberapa puluh menit ke depan gitu ya Kang. Tadi sudah ya kita alhamdulillah semoga terdapat insight-insight terkait badan legislasi di DPM Rema itu seperti apa gitu, karena memang DPM gitu ya emang tidak terlihat gitu ya kerjanya seperti apa, padahal kita ya ini gitu kupas tuntas untuk rakyat. Nah, gimana Kang? Kita hadir untuk rakyat, untuk rakyat Rema. Kita hadir untuk rakyat Rema. Oke, seperti itu. Baik Kang, mungkin terima kasih untuk bincang-bincang hari ini. Mohon maaf juga kepada sahabat Rema bila tadi selama podcast berlangsung banyak-banyak kekurangan, namun semoga dapat mengambil ilmu dan juga manfaat dari podcast kali ini. So jangan lupa ya ditunggu juga podcast-podcast kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.